Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Adrian, saya dari kelas MN23J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Activity Based Costing. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Activity Based Costing atau ABC adalah metode penghitungan biaya yang mengalokasikan biaya overhead tidak langsung ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan munculnya biaya tersebut. Berbeda dengan metode tradisional yang mengalokasikan overhead hanya berdasarkan satu dasar seperti jam kerja langsung, ABC mempertimbangkan banyak aktivitas. Metode ini lebih akurat dibandingkan metode tradisional karena yang pertama menggunakan lebih dari satu dasar pembebanan overhead. Yang kedua, mengidentifikasi nyata yang digunakan oleh tiap produk. Yang ketiga, menjelaskan hubungan sebab akibat antara aktivitas dan konsumsi sumber daya. Baik, selanjutnya ada tujuan Activity Based Costing. Yang pertama, menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat. Yang kedua, mengetahui aktivitas yang menimbulkan biaya. Yang ketiga, menentukan profitabilitas produk secara tepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan manajerial. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah Activity Based Costing. Yang pertama, identifikasi aktivitas-aktivitas dalam proses produksi. Yang kedua, klasifikasikan aktivitas berdasarkan kelompok aktivitas, unit level, batch level, product level, facility level. Yang ketiga, tentukan cost driver untuk setiap aktivitas, misalnya jumlah pesanan, jam, mesin, dan lain-lain. Yang keempat, kumpulkan total biaya untuk tiap aktivitas atau activity cost pool. Yang kelima, hitung tarif biaya per cost driver. Untuk rumusnya, tarif aktivitas sama dengan total biaya aktivitas dibagi jumlah cost driver. Yang keenam, alokasikan biaya ke produk berdasarkan konsumsi cost driver oleh produk tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh soal perhitungan Activity Based Costing. Studi kasusnya, PT ABC memproduksi dua jenis produk A dan produk B. Biaya overhead total sebesar 100 juta rupiah dan aktivitas overhead terdiri dari aktivitas penyiapan mesin untuk biayanya 30 juta, cost drivernya jumlah setup dan total drivernya 60 setup. Aktivitas yang kedua inspeksi produk untuk biayanya 40 juta, untuk cost drivernya jumlah inspeksi, total driver 400 inspeksi. Aktivitas yang ketiga pengiriman untuk biayanya 30 juta, untuk cost drivernya jumlah pengiriman, untuk total drivernya 300 kali. Baik, selanjutnya ada data produk. Untuk produk A jumlah unitnya 1000, setupnya 20, inspeksinya 100 dan pengirimannya 100. Untuk produk B jumlah unitnya 2000 unit, setupnya 40, inspeksinya 300 dan untuk pengirimannya 200. Baik, langkah pertama hitung tarif aktivitas per cost driver. Tarif penyiapan mesin sama dengan 30 juta dibagi 60 setup sama dengan 500.000 per setup. Tarif inspeksi sama dengan 40 juta dibagi 400 inspeksi sama dengan 100.000 per inspeksi. Tarif pengiriman sama dengan 30 juta dibagi 300 kali sama dengan 100.000 per pengiriman. Baik, langkah kedua hitung alokasi biaya overhead ke produk. Produk A penyiapan mesin sama dengan 20 kali 500.000 sama dengan 10 juta. Inspeksi sama dengan 100 kali 100.000 sama dengan 10 juta. Pengiriman 100 kali 100.000 sama dengan 10 juta. Dan untuk total biaya overhead produk A sama dengan 30 juta rupiah. Baik, selanjutnya ada produk B, penyiapan mesin sama dengan 40 kali 500.000 sama dengan 20 juta. Inspeksi sama dengan 300 kali 100.000 sama dengan 30 juta. Pengiriman sama dengan 200 kali 100.000 sama dengan 20 juta. Dan untuk total biaya overhead produk B sama dengan 70 juta rupiah. Baik, langkah ketiga hitung biaya overhead per unit. Produk A sama dengan 30 juta dibagi 1000 unit sama dengan 30.000 per unit. Produk B sama dengan 70 juta dibagi 2000 unit sama dengan 35.000 per unit. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Activity Based Costing. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama lebih akurat dalam mengalokasikan biaya overhead. Yang kedua memperjelas biaya aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang ketiga, membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis. Dan untuk kekurangannya, yang pertama,
terlalu kompleks dan memerlukan banyak data. Yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan sistem lebih tinggi. Yang ketiga, tidak cocok untuk usaha kecil dengan proses yang sederhana. Baik, selanjutnya ada manfaat Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama, lebih akurat, menghitung biaya produk secara lebih tepat karena alokasi overhead berdasarkan aktivitas nyata. Yang kedua, identifikasi pemborosan, menunjukkan aktivitas yang tidak efisien sehingga bisa dikurangi ataupun dihilangkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, membantu menentukan harga jual, strategi produk, dan keputusan outsourcing. Yang keempat, analisis profitabilitas, mengetahui produk, pelanggan, atau proses mana yang paling menguntungkan. Yang kelima, mendukung efisiensi operasional, mempermudah evaluasi proses bisnis dan peningkatan efisiensi. Yang terakhir, yang keenam, kontrol dan evaluasi kinerja, membantu dalam penyusunan anggaran dan penilaian kinerja berbasis aktivitas. Baik, untuk kesimpulannya, Activity Based Costing atau ABC adalah metode perhitungan biaya yang memberikan alokasi biaya overhead secara lebih akurat berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memahami struktur biaya secara lebih detail, mengidentifikasi pemborosan, dan membuat keputusan yang lebih tepat terkait harga, efisiensi proses, serta profitabilitas produk atau pelanggan. Meskipun implementasinya lebih kompleks dibanding metode tradisional, ABC memberikan manfaat strategis yang besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.